Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu Pancasila Jiwa Milenial. Saya Jepranto Satmarul Gultong, NIM 68 2019. Prodi saya Sistem Informasi, saya dari Universitas Kristen Satya-Wacana, Salatiga. Apa sih Pancasila itu? Nah, nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini langsung saja kita masuk ke pelanggaran sila-sila Pancasila di era milenial. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang pertama ini mencerminkan bahwa Indonesia meyakini bahwa Tuhan itu satu dan terdapat 6 agama yang ada di Indonesia. Contohnya bercanda tentang agama tidak pada tempatnya. Sangat sering terjadi bahwa orang-orang sering berbicara tentang agama di tempat keramaian, di tempat umum. Kalau begitu sih mungkin tidak sesuai, mungkin membicarakan tentang hal-hal yang lain saja, bercanda tentang hal-hal lain saja. Mungkin kalau mau bercanda tentang agama di tempat sepi saja, atau di sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Walaupun di sini disebutkan bahwa ada kata adil, masih banyak kejadian-kejadian yang tidak adil di Indonesia. Contohnya itu ketidakadilan terhadap sesama. Dan di sini kita ambil contoh kasus Paskibra yang merelakan tempatnya untuk digantikan oleh anak pejabat, padahal anak pejabat itu tidak mau mengikuti sama sekali seleksi. Maka dari situ dia mengorbankan dan ketidakadilan terjadi. Ketidakadilan juga banyak terjadi di kalangan masyarakat. Mungkin ada juga di bangsa Indonesia ini. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Rasis terhadap ras dan suku lain. Nah, ini sering terjadi di Indonesia, bahwa perseteruan antara ras dan suku lain sering terjadi sampai mungkin suku tersebut berperang dan banyak menjatuhkan korban. Nah, di sini kita diajarkan untuk saling menghormati antara ras dan suku. Kita sebenarnya bangga memiliki ras dan suku di Indonesia ini. Membanggakan produk luar negeri. Nah, ini juga sering terjadi bahwa anak muda milenial di Indonesia ini sangat terpancing oleh produk luar negeri. Padahal di Indonesia pun banyak produk-produk yang lebih bagus dibanding di luar negeri. Jadi kita bangga memiliki produk-produk dan mengembangkan produk-produk Indonesia supaya terkenal di luar negara. 4. Kemudian sila yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memaksakan pendapat. Memaksakan pendapat ini sangat keper. Sila ketiga itu. Sudah. Sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya memaksakan pendapat. Saya kira mungkin semua orang pernah melakukan memaksakan pendapat tersebut. Saya pun sering melakukan
memaksakan pendapat itu mungkin di waktu di kelompok, di keluarga juga sering terjadi. Yang kedua, melupakan musyawarah mufakat. Nah, di sini sangat sering terjadi itu, kita melakukan hal salah sedikit saja langsung dihujat, sehingga musyawarah mufakat ini dilupakan begitu saja dan tidak dipakai dan tidak dipakai mereka. Mementingkan kepentingan individu. Mementingkan kepentingan individu ini boleh saja, tapi apa salahnya untuk mencoba bersosialisasi mungkin dengan teman-teman atau orang-orang yang lebih tua dari kita. Sila yang kelima, yang terakhir, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membedakan, mengkritik dan mencela. Nah, di sini terkadang banyak orang yang tidak bisa membedakan mengkritik dan mencela itu. Terkadang mereka mau mengkritik malah mencela, terkadang mereka ya kayak diputar-putar gitu aja, main hakim sendiri. Kalau ini sih tidak dapat dipungkiri lagi ya, bahwa di Indonesia ini sangatlah kejam. Kejam dalam artian, misalkan kita ambil contoh, ada maling, mungkin saja warga-warga di sekitar langsung memukuli mereka sampai babak belur, sampai luka-luka. Kita ke cara menemukan jiwa Pancasila dalam diri milenial, diri sendiri. Di diri sendiri ini ada sadar diri. Nah, di sini sebelum kita melakukan sesuatu itu, alangkah baiknya kita sadar diri terlebih dahulu. Mungkin ada hal-hal yang tidak baik dalam diri kita, atau ya begitulah. Sikap perlu ditingkatkan ini sikap bertoleransi, sikap moral. Jangan takut mencoba, jangan takut mencoba. Ini banyak sekali di Indonesia ini yang takut untuk mencoba, takut gagal mungkin. Padahal apa salahnya untuk mencoba mungkin hal-hal yang baru, hal-hal yang sudah gagal, kita coba kembali sampai berhasil. Belajar menghormati. Nah, di Indonesia ini banyak yang tidak menghormati, sampai ada yang tidak menghormati orang tuanya sendiri, sampai memukul mereka, mungkin membunuh mereka. Nah, di sini diajarin kita untuk saling menghormati. Yang lebih tua mungkin harus dihormati karena mereka lebih berpengalaman dari kita yang muda-muda ini. Itu kita ke keluarga. Mengawasi terhadap lingkungan di sekitar. Nah, kita di sini mengawasi hal-hal yang bisa diambil dari lingkungan di sekitar kita itu, hal baik, hal buruk, hal yang tidak bisa dilakukan, hal yang bisa dilakukan mungkin. Edukasi contoh-contoh yang baik. Di sini kita memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat di sekitar kita ataupun di keluarga kita itu sendiri. Pendidikan, memberikan pendidikan Pancasila. Memberikan pendidikan Pancasila itu mungkin dari SD, SMP, SMA, kuliah. Meskipun kuliah pun kita belajar Pancasila ya. Jadi Pancasila itu penting bagi masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia, bahwa Pancasila ini adalah dasar negara kita. Menanamkan sikap cinta tanah air. Cinta tanah air itu apa ya? Mungkin
tidak merusak alam, kita tidak menjelek-jelekan bangsa Indonesia, mungkin cinta tanah air, pendidikan moral. Itu saja dari saya. Mungkin ada yang kurang paham mungkin dari saya, mohon maaf, karena di sini saya juga masih belajar. Jadi kalau ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih.